萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Atmosfer di langit segera menjadi tegang dengan pedang yang ditarik setelah terdengar tawa Gu He. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan former telah sangat melonjak, ada risiko yang sangat besar jika dia ingin mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua fraksi telah berkumpul dan menuju ke Mystic Cloud Sector dengan harapan menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gu He menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar harus menghentikan semua serangan mereka yang telah mereka persiapkan untuk waktu yang lama? Apakah tidak terlalu kekanak-kanakan jika ini kasusnya? Setelah mereka mengundurkan diri hari ini, kemungkinan bahwa Mystic Cloud Sect akan menyerang habis pada hari berikutnya dan datang mencari mereka satu persatu. Xiao Yan melambaikan tangannya ketika dia melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, ia mengepakkan sayap api batu giok hijau di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas mendidih. Wajah muda yang tenang menyebabkan Jia Xingtian dan yang lainnya untuk sedikit tenang. Tenang, karena pertumpahan darah saya dengan Mystic Cloud Sect, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang saling melirik satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak terus mengatakan apa-apa setelah melihat desakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih memegang cukup kepercayaan terhadap Xiao Yan saat ini. Selain itu, mereka jelas mengerti karakter Xiao Yan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, berhati-hatilah. Gu He telah maju ke kelas Do Huang. Selain itu, ia juga mengendalikan sejenis nyala api yang sangat kuat. Meskipun ini bukan api surgawi, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu He. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sejenak sebelum perlahan mundur setelah sedikit ragu. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang pindah kembali. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao yang menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama baru-baru ini, banyak orang tidak pernah secara pribadi melihat pemuda ini yang telah kembali dengan kekuatan besar dalam pertempuran satu sisi di dalam ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan tanpa malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki cukup hubungan dengan Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala mereka. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia pada akhirnya hanya seorang anak muda, sombong dan arogan. Yunshan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap kedua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi sedikit senyum gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan mampu menahan penghinaan dan campur tangan ini. Meskipun ke-10 kesepakatan pertukaran itu melebihi harapannya sedikit, sepertinya ini akan berarti bahwa Gu He akan keluarkan semua kemampuannya. Pada saat itu,
Dia harus dapat menyebabkan Xiao Yan beberapa luka bahkan jika dia kalah pada Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun tidak bisa membantu tetapi mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara yang mengejutkan. Wajahnya memiliki sedikit kelembutan dan sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda itu saat ini benar-benar berubah selama 3 tahun ini. Transformasi dari orang lemah menjadi kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lain mengundurkan diri dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu He menatap Xiao Yan di depannya. 3 tahun yang lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertanding dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, dia benar-benar berani membuat perjanjian pertukaran 10 ini di depannya. Transformasi ini adalah antara surga dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Gu He perlahan-lahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika Dou Qi ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Dou Qi berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok berwarna seperti nyala api yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao Yan tidak banyak berfluktuasi saat dia melirik ke arah Gu He yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dipegang oleh Yun Shan seperti tombak, wajar saja jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Dalam hal ini, aku akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu He dengan marah tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya dan Dou Qi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dan membentuk longsword warna ungu di telapak tangannya. Api ganas terbakar di longsword. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba digenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa berwarna hitam yang telah dimasukkan ke tanah segera ditembak sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang muncul dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat keterampilan ini yang Xiao Yan telah ceroboh terungkap. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan Dou Qi seseorang untuk mencapai presisi yang sangat ketat. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan mampu memiliki kontrol seperti itu atas Dou Qi pada usia seperti ini. 10 pertukaran. Xiao Yan mengangkat datar penguasa berat dan mengarahkannya ke Gu He sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu He sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit keras dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang menembak eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan Dou Qi yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang sudah mencapai dada Xiao Yan. Sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar anehnya muncul di depan Xiao Yan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir longsword api ungu. Pedang dan penguasa bertabrakan, dan angin tajam segera menyebar dari titik kontak. Ini mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Ci! Pergelangan tangan Gu He bergetar setelah serangannya sia-sia. Longswordnya yang tajam seperti ular beracun yang tidak biasa karena dengan cepat diputar dan bergerak melintasi penguasa berat sebelum menusuk ke depan dengan tiba-tiba. Longsword yang tajam baru saja melesat melewati penguasa yang berat ketika jari yang panjang dengan cepat diperpanjang. Jari itu segera menjentik dan segumpal angin secara akurat memukul pedang, memantulkannya ke samping. Penguasa yang berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam ke arah wajah Gu He. Tubuh Gu He bergerak kembali dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi keras ketika Dou Qi mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar dengan intens dan banyak sekali bayangan yang muncul di depan tubuhnya sementara itu berguncang terus. 1000 pedang api biru.
gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu He dalam beberapa nafas. Tangannya gemetar dan pedang panjang ungu didorong ke depan. Segera, tak terhitung banyaknya serangan menembus ke Xiao Yan seperti meriam. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiao Yan. Meskipun jumlah serangan yang tak terhitung jumlahnya muncul ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiao Yan dengan sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang yang sebenarnya yang tersembunyi di mata bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap satu sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan Gu He yang sebenarnya hanya dengan melihat teknik pedang Dou yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang ahli biasa. Selain itu, Dou Qi didukung oleh api ungu, memberinya kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorak-sorai terdengar di tanah terbuka di bawah ini ketika serangan Gu He dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar diperketat. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiao Yan hampa dari riak sedikit pun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menarik busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa itu mengibarkan sosok hitam buram yang menusuk dengan cara yang cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penguasa agaknya membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Ci. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus dari sosok pedang. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas tarian lambat yang misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah panah hujan turun dari segala arah. Ketika anak-anak panah bertemu dengan ombak besar seperti laut, mereka semua tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu He berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di dalam bayangan setelah itu secara bertahap ditarik lebih dekat penguasa berat. Anak kecil ini memang memiliki keterampilan. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung melarikan diri dari banyak bayangan setelahnya, menusuk ke arah dada Xiao Yan. Sosok pedang baru saja mengungkapkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah gaya hisap segera meletus dan menarik longsword sedemikian rupa sehingga arah serangannya berubah. Gu He terkejut ketika arah serangan longsword berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba berubah. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan diserang dengan kejam. Melihat serangan pihak lain, Gu He menolak mundur sedikit. Ekspresinya berubah dingin dan Dou Qi di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak Xiao Yan tanpa basa-basi. Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiao Yan terhuyung. Tubuhnya yang mundur stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Gu He yang terbang kembali beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini seharusnya sekitar 3 bintang Do Huang. Mungkin itu karena api ungu, tapi kekuatan tempur Gu He sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiao Yan, kami telah menyelesaikan 8 bursa sebelumnya. Gu He mengepakkan sayap api ungu untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampang pertempuran,
Tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, sepertinya perjanjian 10 pertukaran Xiaoyan yang tidak tahu malu sebelumnya itu hanyalah lelucon belaka. Gu He tidak menyembunyikan suaranya. Oleh karena itu, wajah semua orang di tanah terbuka tiba-tiba menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak arogan dengan mengandalkan kekuatan kecilnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.